Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan NIM 11S24040. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project modeling and simulation dan perbaikannya. Jadi perbaikannya itu saya di sini ingin menjelaskan yang pertama objek sebagai partisipasi saya, yaitu membuat objek lampu untuk di sebuah ruangan, ruangan kelas yang biasanya digunakan itu ada 2 kali 6 biji. Jadi di dalam ruangan itu ada 2 ke samping, 6 ke belakang. Jadi saya membuat objek ini menggunakan objek cube yang ini cube. Sabar. Nah, cube yang di tengah itu untuk dan membuatnya menjadi persegi panjang, lalu membaginya menjadi beberapa bagian menggunakan Ctrl R. Nah, kan tadi kita udah pakai Ctrl R, jadi dia terbagi-bagi. Lalu saya memakai Ctrl I untuk membuat face baru. Jadi setelah kita membuat face baru, itu face barunya dihapus. Ya, biar menghasilkan pembatas yang di tengah ini dan ini. Jadi kita harus membuat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan face, lalu menghapusnya dan membuat garis pembatas. Lalu setelah face baru kita menghapus lalu menambahkan bentuk silinder sebagai bohlamnya. Lalu kan ada silinder satu, silinder. Nah, ini silinder dua. Nah, juga sebagai fitting lampunya di sini ada. Setelah itu kita mengatur posisi bola lampu agar berada tepat di tengah pembatas. Lalu kita memberi pewarnaannya. Itu untuk partisipasi saya di project ModSim. Lalu perbaikannya itu saya pertama itu membuat vas bunga. Sebentar, vas bunga. Ini saya kasih tunjuk vas bunganya. Nah, vas bunganya itu ini. Sebentar. Default. Nah, ini dia. Jadi di sini saya membuat vas bunga. Nah, dalam membuat ini saya memulai dengan menghapus eh, kubus yang biasanya langsung muncul. Lalu saya untuk menghapusnya itu saya membuat klik kanan pada objek kubus lalu tekan X dan pilih delete. Selanjutnya saya menambahkan objek dasar untuk vas bunga dengan menekan Shift plus A dan memilih mesh silinder. Karena silinder adalah bentuk dasar yang paling mendekati bentuk vas. Setelah itu saya masuk ke edit mode dengan menekan tab lalu so, berpindah ke mode pemilihan titik atau vertex select dengan menekan angka 1 di keyboard. Saya aktifkan proportional editing dengan menekan O agar perubahan bentuk terasa halus dan merata. Saya mulai memodifikasi bentuk vas dengan cara menekan G untuk menggeser titik-titik pada bagian atas dan bawah silinder sambil menggunakan roda scroll untuk mengatur pengaruh proporsionalitas. Untuk memberi kesan bahwa vas ini bisa diisi air dan bunga, saya pilih face di bagian atas vas, kemudian saya tekan I untuk membuat inset ataupun bagian dalam, dan tekan E untuk extrude atau ke bawah membentuk rongga dalam vas. Agar tampilan vas menjadi lebih halus dan realistis, saya menambahkan subdivision surface modifier dari tab modifier, lalu mengaktifkan smooth shading dengan klik kanan pada objek dan pilih shade smooth. Langkah terakhir adalah memberikan warna dan material. Saya pergi ke tab Material Properties, klik New, dan mengatur warna serta tingkat kilo atau roughness agar tampak seperti keramik atau kaca sesuai dengan vas yang diinginkan. Nah, hasil setelah eh, rendernya itu, nah, ini hasil setelah dirender. Kita lanjut ke screen selanjutnya itu,
Oh, yang kedua itu ini. Nah, untuk membuat keyboard ini, saya mulai dengan menambahkan cube sebagai dasar keyboard. Saya tekan Shift A, pilih mesh cube, lalu saya skala objek tersebut agar menjadi pipi dan memanjang seperti dasar keyboard pada umumnya. Dengan menekan S, lalu X untuk memanjang ke samping dan Z untuk menipiskan ke bawah. Untuk membuat area tombol-tombol keyboard, saya masuk ke Edit Mode, lalu menggunakan Ctrl R untuk membuat loop cuts ataupun garis potong pada permukaan atas cube, seperti yang saya lakukan untuk lampu tadi. Dengan membuat grid menggunakan beberapa loop cut horizontal dan vertikal, saya membagi permukaan atas menjadi area kotak-kotak tempat tombol akan diletakkan. Selanjutnya, saya membuat satu keycap atau tombol keyboard dari sebuah cube kecil yang saya scale hingga menyerupai ukuran tombol. Untuk membuat tampilannya lebih menarik dan ergonomis, saya menambahkan bevel atau Ctrl B. Setelah keycap pertama jadi, saya duplikat dengan Shift D, lalu menyusunnya satu persatu secara manual agar menyerupai layout key QWERTY. Sebagai tambahan, saya menambahkan logo Logitech pada bagian atas keyboard. Karenanya saya tekan Shift A lalu memilih teks. Setelah teks muncul, saya masuk ke Edit Mode, tab, dan mengganti tulisan menjadi Logitech. Selanjutnya, saya mengubah teks ini menjadi mesh dengan klik kanan dan memilih Convert to Mesh. Lalu saya scale dan tempatkan pada posisi yang sesuai. Jadi hasil rendernya itu ini. Oh, rendernya nanti saja saya kasih tunjuk di akhir. Yang selanjutnya itu objek piring ataupun plate. Nah, untuk membuat objek piring atau plate, saya kembali ke tampilan utama dan menambahkan objek dasar berupa silinder dengan Shift A, mesh silinder. Setelah objek muncul, saya menipiskan bentuk silinder ini dengan menekan S lalu Z agar bentuknya menjadi lebar dan pipi. Di edit mode, saya memilih top face atau permukaan atas, lalu menekan I untuk melakukan inset dan membuat lingkaran bagian dalam piring. Lalu saya tekan I and S secara bersamaan untuk membuat bagian pinggir pinggir piring sedikit melebar keluar, meniru bentuk cekukan piring. Untuk memberikan detail tambahan, saya menggunakan Ctrl B ataupun bevel di bagian pinggir atas agar tidak terlalu tajam. Agar tampilan menjadi halus, saya menambahkan Subdivision Surface Modifier dan mengaktifkan Smooth Shading. Material piring saya berwarna putih dengan mencolok dengan sedikit efek glossy untuk meniru permukaan keramik. Jadi objek yang terakhir yang selanjutnya itu adalah mug. Oke, Mach atau cangkir. Pembuatan Mach ini saya mulai dengan menambahkan objek silinder seperti biasa ataupun dengan Shift A, mesh silinder. Setelah itu saya memilih face atas di edit mode lalu tekan I untuk membuat inset dan E untuk extrude ke bawah agar terbentuk ruang dalam Mach. Bagian paling menarik dari pembuatan Mac adalah handle atau pegangan. Saya membuatnya menggunakan objek torus ataupun Shift A Mesh Torus. Setelah muncul, saya scale dan rotasi torus agar melengkung seperti pegangan Mac. Saya masuk ke edit mode dan menghapus sebagian torus agar hanya membentuk setengah lingkaran. Saya tempatkan handle ini di sisi samping Mac dan menyesuaikan posisinya agar terlihat menyatu. Untuk membuat Mac terlihat realistis, saya menambahkan Subdivision Surface Modifier, lalu mengatur material dengan warna-warna pastel atau warna keramik yang biasa digunakan pada Mac. Terakhir, saya menambahkan tekstur atau gambar kecil pada permukaan Mac untuk membuatnya lebih personal. Sekian dari presentasi saya terkait eh, perbaikan proyek serta partisipasi saya. Sekian dan terima kasih. Rafael Hutabea undur diri.